Hai teman-teman, hari ini kita akan berkenalan dengan dokter mata, namanya Dr. Kosmos Mongonsop SPM. Beliau dokter mata di Jakarta Eye Center dan beliau juga sebagai dokter konsulen retina loh. Udah, jangan lama-lama, ayo kita samperin beliau aja. Pagi dokter, Ya. kita mau tanya-tanya nih tentang kesehatan mata nih. Oke. Terutama tentang retinitis pigmentosa dokter. Oke. Nah, nih ada dari kita nanya, retinitis pigmentosa itu apa sih dokter? Oke. Retinitis pigmentosa itu sebenarnya adalah suatu penyakit retina, tapi dia bukan tergolong infeksi, bukan tergolong radang, akan tetapi suatu penyakit yang disebabkan adanya kelainan genetik. Oh gitu. Terus? Kelainan genetik yang ada itu menyebabkan adanya kematian dari saraf-saraf retina secara pelan-pelan, sehingga pelan-pelan penglihatan pasien itu akan makin lama makin mengerucut sampai akhirnya menjadi kalau kita sebut sebagai tunnel vision atau melihat dari terowongan. Ya. Gitu. Terus kalau biasanya itu tanda-tandanya seperti apa sih dokter? Ya, kalau untuk tahap awal sepertinya sih tidak, dari pengakuan pasien sih tidak ada tanda-tanda apa-apa, karena pasien belum terganggu. Betul. Akan tetapi kalau misalnya lapang pandangnya udah semakin menciut, hanya tinggal di tengah, baru pasien sering mengalami kesandung-sandung, nabrak-nabrak. Lalu ada teman atau keluarga pasien yang bilang kalau didadahin nggak lihat atau ditegur dari samping tidak lihat. Di situ baru mungkin pasien mulai berasa, wah ada sesuatu nih di mata saya. Betul. Untuk penanganan saat ini kira-kira apa sih dokter? Oke. Mungkin dari informasi-informasi online maupun offline dari praktek dokter gitu, pasien pasti mendapatkan cerita atau mendapatkan informasi bahwa belum ada obatnya. Betul. Sebenarnya obatnya sedang dikembangkan dalam bentuk terapi gen ataupun terapi stem cell, di mana tujuannya adalah memperlambat terjadinya kebutaan. Betul. Akan tetapi ada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di luar negeri dengan menggunakan vitamin A dan lutein. Begitu juga dengan nutrisi antioksidan yang maksimal, ternyata berhasil untuk memperlambat kebutaannya. Oh gitu. Nah, itulah makanya nutrisi-nutrisi tersebut esensial untuk menjaga jangan terjadi kebutaan secara cepat. Jadi memperlambat kebutaan, dan nutrisi-nutrisi itulah yang harus mulai dikonsumsi sehari-hari oleh pasien, minimal 2 hari sekali, supaya satu, kondisi fisik pasien terjaga, dua, kondisi penglihatan juga terjaga. Selain itu, kita juga harus mulai menjaga gaya hidup kita, jangan stres ya, karena telah terbukti melalui penelitian, saat kita stres atau emosi negatif, itu ada mikroRNA atau kita sebut sebagai Mirna yang secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan kebutaan karena mempengaruhi kematian sel. Jadi ketika kita emosi negatif, maka sel retina akan cepat mati pada pasien-pasien retinitis pigmentosa. Oleh karena itu kita harus stay positif, kita harus semangat terus, walaupun sekeliling kita sudah memvonis kita macam-macam. Saya percaya pasien-pasien RP ini akan bisa hidup berkualitas ketika mereka bisa tetap berpikiran positif. Gitu. Untuk saat ini kayak itu dulu dokter. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas informasinya dokter. Dengan senang hati. Ini dari mana tadi? Ini kita dari RPPIT dokter. Kebetulan RPPIT merupakan suplemen kesehatan mata nih. Makanya kita menggandeng dokter. Kita mau ngajak dokter untuk sebagai tenaga ahli kita. Oke, siap. Saya senang bantu karena pasien-pasien RPFIT di seluruh Indonesia itu mungkin sudah dengar kiprah saya meneliti dan mendalami di bidang retinitis pigmentosa. Semoga kolaborasi kita juga bisa membantu pasien-pasien dan teman-teman keluarganya juga, karena pasien RP itu bukan hanya pasiennya yang menderita, keluarganya juga kadang menjadi ikutan stres atau menderita
sehingga kualitas hidup pasien semakin memburuk. Jadi semoga edukasi kita, kolaborasi kita bisa memberikan kontribusi positif buat pasien dan keluarga. Oke. Siap. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi Ya, kita halo, ketemu selamat di siang. kemudian hari ya. Ya. Terima kasih.